Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saryani dengan NIM 2023 05010206. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari kelompok 7 sampai kelompok 13. Nah, kita masuk pada materi kelompok 7, yaitu transaksi murabaha. Murabaha berasal dari kata al-rib atau al-rab yang memiliki arti kelebihan atau penambahan. Murabaha adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Jenis-jenis murabaha yaitu murabaha dengan pesanan dan murabaha tanpa pesanan. Landasan hukum murabaha terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 29, Quran Surah Al-Maidah ayat 1, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 280. Rukun dan syarat akad murabaha yaitu: yang pertama, orang yang berakad, ada penjual dan pembeli, harus ada objek akad, ada harga, ijab dan kabul, barang yang diperjualbelikan, dan ada manfaat, serta keadaan barang tersebut dapat diserahkan. Selanjutnya materi kelompok 8, akuntansi transaksi salam dan paralel. Transaksi pembelian salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari. Sedangkan salam paralel adalah akad jual beli barang pesanan yang melibatkan dua transaksi salam secara bersamaan. Dasar hukum akad salam bersumber dari Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, Quran Surah An-Nisa ayat 29. Ketentuan syar'i salam dan salam paralel yaitu: objek transaksi harus jelas, harga harus dibayar lunas di awal akad, tidak diperbolehkan menjual barang sebelum diterima. Selanjutnya materi kelompok 9, akuntansi transaksi syariah, istisna dan istisna paralel. Istisna adalah akad jual beli dalam ekonomi syariah di mana penjual sepakat untuk membuatkan barang tertentu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati oleh pembeli. Sedangkan istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna dalam perbankan syariah di mana bank memenuhi kewajibannya kepada nasabah dengan menunjuk pihak lain untuk membuatkan barang yang dipesan. Rukun transaksi istisna dan istisna paralel yaitu: yang pertama, transaktor, yang kedua, objek istisna, dan yang ketiga, ijab kabul. Pengawasan syariah istisna dan istisna paralel yaitu memastikan barang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan. Memastikan akad istisna dan istisna paralel dibuat dalam bentuk akad terpisah. Selanjutnya materi kelompok 10, akuntansi transaksi ijarah dan ijarah multahiyat bitamlik. Akad ijarah adalah perjanjian antara dua pihak mujir dan pihak mustajir di mana pihak memberi sewa memberikan hak manfaat suatu aset kepada penyewa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa sewa yang disepakati di awal. Sedangkan ijarah muntahiyat bitamlik adalah akad pengimbangan dari akad ijarah di mana sejak awal disepakati bahwa setelah akad berpindah ke pihak penyewa melalui secara terpisah. Rukun dan syarat pembiayaan ijarah dan IMBT yaitu: pihak yang berakad, kedua, objek akad, yang ketiga, harga sewa, yang keempat, ijab dan kabul, dan akad pemindahan kepemilikan. Ketentuan syar'i pembiayaan ijarah dan IMBT terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Quran Surah Al-Talaq ayat 6. Selanjutnya materi kelompok 11, akuntansi dana zakat infak. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Sedangkan infak adalah mengeluarkan sebagian harta atau rezeki di jalan Allah, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain, tanpa batasan jumlah atau waktu tertentu. Teknis perhitungan zakat dan penjurnalan dana zakat.
Muslim menjelang Idul Fitri jika harga beras per kg 15.000 dan ada 4 anggota keluarga, maka wajib membayar zakat fitrah. Maka zakat fitrah per jiwa 25 kg dikali 15.000 sama dengan 37.000. Total zakat fitrah yaitu 150.000 per 4 jiwa. Materi kelompok 12, akuntansi transaksi asuransi syariah. Asuransi syariah atau dikenal dengan takaful merupakan sebuah mekanisme perlindungan risiko yang dibangun atas prinsip syariah tolong-menolong dan saling menjamin di antara para pesertanya. Dalam fatwa Dewan Syariah ditegaskan bahwa asuransi syariah adalah akad yang dilakukan untuk saling tolong-menolong dan melindungi di antara mereka. Rukun transaksi asuransi syariah yaitu yang pertama, pihak berakad, objek akad, akad tabarut, dan akad wakalah. Ijab kabul teknis perhitungan yaitu perhitungan dana dan cadangan. Perjalanan transaksi yaitu pembayaran klaim. Materi kelompok 13, akuntansi sukuk. Sukuk adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berfungsi sebagai surat berharga yang menunjuk antara kepemilikan atas aset tertentu. Akad transaksi sukuk syariah yaitu akad ijarah, akad murabahah, akad musyarakah, dan akad mudarabah. Ketentuan syar'i sukuk yaitu larangan riba, asetnya nyata, transparansi dan keadilan, serta terhindar dari aktivitas haram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.